Loh, Ciralu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basrudinul Haq dari NIM 2201530015 dan teman saya Muhammad Isahrul Haq dari NIM 2201530038. Di sini kita berdua ingin mempresentasikan tentang machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning atau disebut ML adalah cabang dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa instruksi eksplisit. Menurut Arthur Samuel, seorang pionir di bidang ini, machine learning adalah bidang studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam praktiknya, machine learning memungkinkan komputer untuk mengenali pola dalam data seperti teks, angka, dan gambar untuk membuat prediksi atau keputusan. Misalnya, dalam sistem rekomendasi produk di platform e-commerce, algoritma machine learning menganalisis riwayat pencarian dan pembelian menggunakan kemudian merekomendasikan produk yang akan diminati. Aplikasi machine learning dalam kehidupan nyata yaitu antara lain pemrosesan gambar dan video. Contohnya teknologi pengenalan wajah atau facial recognition pada smartphone atau kamera CCTV, aplikasi identifikasi individu atau keamanan dan akses otomatis. Di dalam kesehatan ada contoh diagnosa penyakit berdasarkan hasil gambar medis seperti MRI atau CT scan, aplikasi deteksi kanker, analisis genetik, prediksi penyakit. Selanjutnya ada contoh dari e-commerce dan retail, contohnya sistem rekomendasi pada platform seperti Amazon, Shopee, atau Tokopedia. Aplikasi menampilkan produk yang mungkin diminati oleh pelanggan berdasarkan riwayat pembelian atau pencarian. Dan satu lainnya, keuangan di bagian finance. Contoh, deteksi penipuan transaksi kartu kredit, aplikasi analisis risiko kredit, deteksi anomali, contohnya pengelolaan investasi otomatis atau robo advisor. Lanjut, Ra. Lanjut, Ra. Lanjut. Machine learning dalam teknologi yang sangat kuat dan sedang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan memahami data, machine learning memberikan kemampuan untuk membuat prediksi, pengembangan, keputusan, dan penyelesaian masalah secara otomatis, dari pengemudi otomatis hingga diagnosis penyakit. Aplikasi machine learning mungkin luas dan memberikan manfaat yang nyata. Penerapan atau klasifikasi data dalam sistem mining digunakan untuk prediksi apakah suatu website yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah naive bias menggunakan probability dan penerapan OKB. Ngelek deh, sepeda. Mata tuh, suara. Masa? Skawal, skawal, skop penerapan tuh.
Anjing, dibalik kafe, Pak. Ya, Yo. wes burung. Ditungi. Terlalu Penerapan klasifikasi data dalam data mining digunakan untuk memprediksi apakah suatu website termasuk dalam kategori phishing, bukan phishing atau mencurigakan. Algoritma yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah satu, naive Bayes menggunakan probabilitas untuk menentukan kemungkinan suatu data termasuk ke dalam suatu kelas. Dua, random forest menggunakan sekumpulan pohon keputusan untuk membuat prediksi mayoritas. Struktur pohon untuk memisahkan data berdasarkan atribut tertentu. Yang keempat, support vector meshing atau HVM, mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas dalam ruang fitur. Lanjut, selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Berikut ini adalah diagram dari tabel eksekusi website phishing. Pertama ada pengumpulan data dan pre-processing yang menggunakan 4 algoritma, yaitu algoritma naive Bayes, random forest, decision tree, dan support vector meshing. Dan kemudian dilanjutkan untuk pengujian model, habis itu evaluasi confusion metric, setelah itu dikomparasi untuk menentukan hasil. Next. Next, Pora. Dan pengujian model dan evaluasi. Ini menggunakan data website sebanyak 135 data yang terdiri dari 702 data situs bukan phishing dan 103 data situs mencurigakan dan 548 data situs phishing. Dataset ini memiliki 10 atribut. Yang pertama ada cleaning data, adalah proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten agar dapat dianalisis. Data yang diubah tersebut adalah data yang salah, rusak, tidak akurat, tidak lengkap. Kemudian ada split validation. Split validation merupakan teknik validasi dengan cara membagi data secara acak menjadi dua bagian, yaitu training data dan testing data. Training data merupakan suatu data yang sudah terklasifikasi lalu diolah untuk menemukan suatu pola dari training data dengan menggunakan tertentu akan diperoleh suatu model kalkulasi yang akan digunakan untuk penentuan kelas terhadap testing. Next. Ini adalah 10 atribut yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada SSH, domain permusuhan server form handler polinominal dengan nilai domain 1, 0, dan 1. Kemudian ada up window, SSL final state, request URL, URL of anchor, traffic, URL length, type of domain, big IP address, dan kemudian ke-10 adalah resultnya. Next. Next. Hasil klasifikasi dapat dihitung dengan tingkat akurasinya berdasarkan kinerja matriks. Untuk menghitung tingkat akurasi pada matriks digunakan. Berikut ini adalah cara-caranya, yaitu akurasi, sensitivity, dan precision. Kemudian situasi positif dan kualifikasi negatif. Hasil pembahasannya adalah pada penelitian ini membagi data menjadi dua bagian dengan proporsi 80% data sebagai training dan 20% data sebagai testing data. Dengan demikian, dapat 193 website sebagai training data dan 260 website lainnya sebagai testing data. Penelitian ini menggunakan RStudio untuk mengklasifikasi website phishing. Pada tabel papan merupakan rangkaian hasil
Rangkuman hasil dari komparasi dari pengujian model yang telah dilakukan. Peneliti mengambil 3 variabel sebagai alat ukur dalam komparasi dapat model yang telah didapatkan. Ketiga variabel itu adalah akurasi, presisi, dan densitas. Yaitu untuk algoritma naik Bayar untuk akurasi sendiri mendapatkan 82,31%, precisionnya 82,54%, sensitivity 91,23%. Kemudian untuk random forest untuk akurasi 90,70%, untuk precision 87,90%, dan sensitivity 95,61%. Dan kemudian ada decision tree untuk akurasi 55,77%, dan precision 78,40%, dan sensitivity 95,61%. Dan untuk code vector machine untuk akurasi 86,25%, precision 83,58%, sensitivity 92,88%. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa algoritma random forest memiliki akurasi tertinggi di antara model algoritma lainnya, yaitu sekitar 90,77%. Hanya akurasi, tetapi presisi dan sensitivitas dari algoritma random forest juga memiliki nilai tinggi dari model algoritma lain. Oke, terima kasih dari presentasi kita berdua. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu. Apa?